الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, para ummahat rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf ibu saya terlambat ibu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini. Allah mudahkan kita untuk kembali mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan harus kita tahu ibu-ibu sekalian, ada cara bertaubat tanpa harus kita meminta sama Allah. Karena kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ketika seorang hamba melakukan dosa, ada 3 hal yang bisa dia lakukan agar dosa itu diampuni. Yang pertama, dengan dia bertaubat dan beristighfar. Ini secara khusus. Seorang melakukan dosa, melakukan maksiat, dia kembali sama Allah. Dia merendah di hadapan Allah. Dia mengakui kelemahan dan kesalahan dirinya. Maka dia beristighfar dan bertaubat. Yang kedua, dengan dia mendoakan ampunan dan rahmat untuk orang lain. Mendoakan rahmat dan ampunan untuk orang lain. Misal sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a li akhihi bi dhahril ghaib." Barang siapa yang mendoakan kebaikan, rahmat, ampunan untuk saudaranya, tanpa sepengetahuan saudaranya itu. Kita doakan orang tanpa sepengetahuan orang itu, maka malaikat akan mengatakan, anta mislah. Kamu juga mendapatkan hal yang sama, kamu juga mendapatkan hal yang sama. Jadi kalau kita doakan orang, ya Allah berikan kepada dia rahmat, kata para malaikat, engkau juga demikian. Ya Allah sembuhkan penyakit si fulan, engkau juga demikian. Ya Allah berikan kepada fulan kesabaran, engkau juga demikian. Artinya doa kita diaminkan oleh malaikat. Maka ini cara yang kedua dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang ketiga, inilah cara yang paling dahsyat di antara, yang mana seorang hadir di majalisul ilmi. Kehadirannya di majlis ilmu. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, dalam hadis Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innal malaikat, sesungguhnya para malaikat Allah itu la tadau ajnihata, mereka akan merendahkan sayap-sayapnya, ridhan li talibil ilmi, karena mereka ridha kepada para penuntut ilmu. Jadi malaikat memiliki sayap. Ibu punya sayap enggak? Enggak ada. Malaikat punya sayap. Dan sayapnya malaikat besar dan luas. Ketika malaikat itu turun menyaksikan orang-orang yang sedang belajar agama, mereka merendahkan sayapnya, menutup sayapnya. Ini penghormatan mereka kepada penuntut ilmu. Kemudian Nabi mengatakan, la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ardh hatta hitan fil bahr. Maka kemudian pada saat itu beristighfarlah semua yang ada di langit
dan semua yang ada di bumi untuk orang yang di majlis ini. Bayangkan berapa makhluk di dunia ini. Sampai ikan-ikan di lautan memintakan ampun untuk orang-orang yang sedang belajar agama Allah. Seandainya kita ikhlas dalam belajar agama ini dan kita benar niat kita dalam belajar agama Allah, maka semua ikan yang ada di dunia ini memintakan ampun untuk dosa-dosa kita. Kalau jumlah ikan ada 1 miliar, maka 1 miliar istighfar untuk kita. Dan kita tidak mungkin beristighfar dalam 1 hari 1 miliar. Gimana? Berat. Tapi dengan kita hadir di majelis ilmu walau sesaat, itu akan mendatangkan kebaikan yang sangat banyak. Baik, pada pagi hari ini tema kita berkaitan dengan mencintai Allah atau kecintaan di bulan Ramadan. Kita akan ambil beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan permasalahan atau ayat-ayat yang bercerita tentang masalah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Kita ambil dari surat yang paling awal. Al-Baqarah 165. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Di antara manusia, sebahagian manusia, mereka menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Berarti mereka berbuat syirik. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi rasa cinta kita sama dengan makhluk dan rasa cinta kita sama dengan Allah, itu sudah tanda-tanda kesyirikan. Kita mencintai pasangan kita, besarnya sama dengan kita mencintai Allah, ini nggak boleh. Ibu harus cinta kepada suami tidak sebesar cinta ibu kepada Allah. Ibu cinta kepada anak-anak ibu tidak sebesar cinta ibu kepada Allah. Kita cinta kepada harta kita tidak boleh lebih besar daripada kecintaan kita kepada Allah. Karena Allah melarang cinta itu sama. Sehingga kalau ibu cinta kepada Allah yang lebih besar daripada cinta kepada anak, ibu tidak akan pernah berhenti menyuruh anak bangun sholat subuh ke masjid. Oh, kasihan anak Ustaz, dia baru pulang tadi malam Ustaz. Ada kasihan. Kalau ibu cintanya kepada Allah lebih besar daripada kepada anak, maka bangun ke dalam sholat subuh. Anak kita yang belum mau pakai jilbab, nanti kalau saya nasihatin anak saya tersinggung Ustaz. Dipikirkan nggak kan? Tapi dia nggak pikirkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang sebagian anak, mama ini pakai jilbab besar. Mama pakai jilbab besar sejak kapan? Ada anak yang gitu. Makanya jangan sama. Kecintaan kita sama harta tidak boleh sebesar kecintaan kita kepada Allah. Makanya disebutkan setelah itu, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu rasa cintanya kepada Allah sangat-sangat besar.
rasa cinta orang beriman kepada Allah sangat-sangat besar. Nah, pertanyaannya ibu-ibu, kapan seorang bisa mencintai dengan cinta yang sangat besar? Ibu, kenapa cinta kepada orang tua? Kenapa? Kenapa kita bisa cinta kepada ibu kita? Kenapa kita cinta kepada ayah kita? Karena kita tahu dengan jasa dan kebaikan mereka. Kita tahu. Mungkin kalau nggak ada ayah yang dulu mencari kerja, tidak ada ibu yang mendidik kita, membesarkan kita nggak kayak sekarang. Kita mengingat jasa dan kebaikan orang tua kita. Maka seharusnya kebaikan Allah lebih harus kita ingat. Sehingga kita ini berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ada orang bisa patuh dan taat kepada pemimpinnya? Waktu sekolah, kepala sekolah itu berkuasa. Kepala sekolah bilang hari Rabu pakai baju ini, guru-guru semua pakai. Pimpinan. Tapi kenapa dalam aturan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang semua takdirnya makhluk ada di genggaman tangannya, kenapa kita nggak mau kembali kepada aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka disebutkan cintanya orang beriman itu sangat dalam dan dahsyat. Walau yara alladziina zalamu idh yarawna al-'adzab anna al-quwwata lillahi jami'an. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa api neraka, maka sungguh kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya. Jadi Allah mengatakan orang-orang zalim, berarti apa? Orang yang mencintai Allah sama dengan kecintaannya kepada makhluknya Allah, itu sudah kezaliman. Kita mencintai harta kita sama dengan kita mencintai Allah, kita sudah berbuat zalim sama diri kita. Kalau sama saja tidak boleh, apalagi lebih besar. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tetapi manusia itu sangat cinta kepada dunia, padahal sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Ibu-ibu, coba bayangkan 100 tahun ke depan kita masih di dunia nggak kira-kira? Coba kita pikirkan. Sekarang 2024, 10 tahun lagi berapa berarti? 10 tahun, 100 tahun lagi berapa? 2124. Seandainya 100 tahun yang akan datang ada di antara kita yang masih hidup, dia sudah dalam keadaan yang sangat tua. Teman-teman kita mungkin sebagian sudah di tanah. Kita punya perusahaan, kita punya harta, kita punya rumah. Tidak lama setelah itu akan dikuasai orang lain. Setelah kita dimakamkan, kita dikuburkan, orang-orang hanya akan mengingat kita seminggu 2 minggu. Itu saya ingatkan kepada seluruh jemaah. Kita kadang-kadang merasa hidup itu masih lama. Padahal tidak sampai 100 tahun lagi. Ketika kita sudah wafat, tidak ada orang yang akan ingat kepada kita kecuali hanya lintasan sebagian orang di pikiran. Oh, dulu si fulan itu kayak gini. Sebagian orang. Kalau nggak percaya, lihat keluarga kita yang sudah wafat. Kita punya ayah sudah wafat. Mungkin kita punya ibu sudah wafat. Atau kita punya saudara kandung sudah wafat. Kita ingat sama dia, tapi tidak sepenuh ingatan kita. Selintas, 2 lintas. Menunjukkan bahwasanya jangan terlalu memikirkan orang lain di dunia ini. Maksudnya apa? Jangan sampai tidak mau mengamalkan perintah Allah karena omongan orang. Karena orang tidak akan pernah peduli dengan kita setelah kematian kita. Enggak. Maka Allah sebutkan di sini, kalau seandainya mereka tahu dengan azab yang sangat berat itu,
mereka tidak akan mungkin mencintai makhluk sebesar kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dia ayat yang pertama yang menjadi pembahasan kita. Baik, kemudian disebutkan lagi dalam surat Al-Imran ayat 31. Jadi kalau kita lihat metode para sahabat dalam belajar itu ada dua. Jadi itu kalau belajar, kalau kajian itu ada dua metode. Pertama, metode ta'ammulan. Apa itu ta'ammulan? Ambil satu ayat, apa pelajarannya? Nanti pindah lagi ke ayat lain, apa pelajarannya? Atau ambil satu hadis, apa pelajarannya? Nah, ini lebih barokah. Kenapa? Karena yang kita ulik, yang kita kaji firman Allah. Ada jenis kajian yang kedua, metodenya metode syarah, murni penjelasan, definisi, bentuk-bentuk, ciri-ciri, dan ini juga penting. Menggabungkan keduanya tentu lebih baik. Baik, kita lihat pada ayat yang kedua, surat Al-Imran ayat 31. Al-Imran 31. Berarti tadi pelajaran yang pertama dari ayat yang sebelumnya, tidak boleh mencintai makhluk sama dengan mencintai Allah. Kemudian kita lihat pada Al-Imran 31. Ini menunjukkan bukti seorang hamba benar-benar cinta. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah ya Muhammad. Nabi disuruh mengucapkan di hadapan manusia, "In kuntum tuhibbuna Allah." Kalau seandainya kalian benar-benar cinta kepada Allah, kalau benar cinta itu untuk Allah, fattabi'uni, maka hendaklah mereka mengikuti aku. Ini mulai masuk kepada bahasan kita benar-benar cinta atau tidak. Apa kata Allah? Kalau benar-benar kau cinta kepada Allah, maka engkau pasti mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat, apakah ibadah kita mengikuti Nabi Muhammad atau tidak? Apakah zikir kita mengikuti Nabi Muhammad atau tidak sallallahu alaihi wasallam? Apakah cara kita hidup mengikuti aturan Nabi Muhammad atau tidak? Contoh, cara sholat. Kalau kita benar cinta kepada Allah, pasti kita mencari tahu bagaimana cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak orang cintanya hanya ini mulut. Bahkan betapa banyak orang mengatakan saya cinta sama Allah, tapi padahal yang bersamaan dia justru melanggar perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat orang-orang yang ngalah berkah ke kuburan. Maka dia cinta sama Allah. Tapi perbuatan mereka datang ke kuburan, meminta-minta kepada ahli kubur, atau menjadikannya sebagai wasilah, itu sudah melanggar perintah Rasul. Dilanggar perintah Rasul. Berarti cintamu palsu. Bukan cinta sama suami yang palsu. Cinta sama Allah bisa palsu. Palsu cintanya. Seorang ketika berdoa, dia lihat bagaimana Nabi berdoa. Maka dalam Islam tidak semua doa mengangkat tangan. Enggak. Kalau Nabi mengangkat kedua tangannya, itu angkat tangan. Kalau Nabi tidak mengangkat tangannya, jangan angkat tangan. Contoh dalam doa selesai berwudu, tidak perlu angkat tangan. Nabi tidak mengangkat tangan. Tahu dari mana Ustaz? Berwudu itu kegiatan minimal 5 kali dalam sehari. Nabi hidup 63 tahun. Nabi berwudu setiap hari. Tapi tidak ada satupun riwayat
yang mengatakan Nabi mengangkat tangan. Berarti apa? Berdoa tidak harus mengangkat tangan. Ketika Nabi mengangkat tangan, kita angkat tangan. Ketika tidak, maka tidak. Masuk masjid, angkat tangan enggak Nabi? Enggak, maka jangan angkat tangan. Kalau kita angkat tangan gimana Ustaz? Berarti enggak cinta sama Allah. Jawabannya Ustaz, karena tidak mengikuti Nabi. Karena kalau kita terbiasa beribadah tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti yang kita ikuti siapa? Berarti yang kita ikuti adalah hawa nafsu kita, atau murni ide kreatif kita, atau murni kita taklid buta kepada guru kita. Maka perhatikan, bukti cinta itu dengan mengikuti. Mengikuti itu bukti cinta. Kemudian Allah mengatakan apa manfaat dari mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian cinta kepada Allah, mengikuti Rasulullah, Allah akan cinta kepada kalian. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Lihat, setiap kita berusaha mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di saat itu ada dosa kita yang diampuni. Tapi yang menjadi pertanyaan, mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sekedar ibadah antara beliau dengan Allah saja. Ini ada sebagian orang sholatnya seperti sholat Nabi, Masya Allah. Sampai nanya, Ustaz, kalau menggerak-gerakkan tangannya berapa kali? Sakit ingin mengikuti. Apakah kalau kita dari berdiri ke sujud, tangan dulu atau lutut dulu? Dia fokus kepada ibadah. Tapi jangan lupa, mengikuti Nabi juga dalam masalah akhlakul karimah. Nabi orang yang mudah memaafkan. Nabi orang yang tidak menyimpan dendam. Nabi tidak suka membongkar aib orang lain. Nabi adalah orang yang pemaaf. Nabi adalah orang yang tidak pernah menolak permintaan orang lain selagi beliau mampu. Itu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi orang yang cinta kepada fakir miskin. Bahkan Nabi membuat ada 300 orang yang tinggal di teras Masjid Nabawi. Mereka bernama Ashabus Suffah. Mereka tidak punya rumah di Madinah. Nabi buatkan semacam teras di dekat Masjid Nabawi, dan semua kebutuhannya ditanggung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 300 orang Ashabus Suffah. Nabi menanggung kehidupan mereka. Zaman sekarang sudah terbalik. Zaman sekarang ustaz ditanggung hidupnya sama orang. Harusnya ustaz itu yang nanggung hidup orang. Makanya di antara kesalahan dalam dakwah, seorang ketika berdakwah selalu ingin dispesialkan. Ini rusak dakwah seperti ini. Kalau yang undang masjid besar, yang undang orang-orang kaya baru mau datang. Kalau masjid-masjid kecil, mushola kecil, nggak mau datang. Dan terjadi di masa kita sekarang. Ibu coba punya masjid kecil yang undang dosa-dosa. Full terus jadwalnya. Tapi kalau masjid yang besar, apalagi yang mungkin jemaahnya sudah ramai, belum merintis dakwah, maka saya katakan bahwasanya orang ketika mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya ibadah, tapi akhlakul karimah kepada orang lain. Baik, kemudian Allah mengatakan wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kalian. Dosa terbagi menjadi 2. Dosa besar dan dosa kecil. Apa perbedaan dosa besar dengan dosa kecil? Apa bedanya? Bergunjing dosa besar atau dosa kecil? Ustaz, karena bergunjing ini enak, dosa kecil kan dosa kecil enggak? Besar. Dusta, besar atau kecil? Besar. Melawan sama suami, besar atau kecil?
besar. Nah, coba. Ulama tulis 76 dosa-dosa besar. Setiap kita baca dosa besar. Dosa besar. Coba sebut satu dosa. Coba. Apa? Satu dosa. Meninggalkan sholat dosa besar. Bakhil dosa besar. Apa tuh? Zina dosa besar. Enggak sengaja. Nah, kata para ulama, dosa besar dan dosa kecil. Kalau nggak sengaja nggak dosa. Itu kata para ulama. Rufi al-qalam an thalath, diangkat pena dosa dari 3 orang. Orang yang tidak sengaja atau tidak tahu bukan dosa. Ibu nginjak semut, nginjak ular, mati di ular. Ada orang nginjak ular mati itu? Kembali. Gak sengaja kita nyuci piring, ada semut, gak berdosa. Nah, kata para ulama, berarti dosa besar dan dosa kecil ini dipisahkan. Kenapa? Dosa besar adalah dosa yang memang dalam Al-Quran dan Sunnah itu ada ancaman laknat dan hukuman Allah sebutkan. Jadi semua 76 itu ada ancamannya. Itu dosa besar. Contoh misalnya dosa berdusta. Allah mengatakan iyyakum wal kadhib. Hati-hati kalian dengan dusta, karena kedustaan mengantarkan kepada api neraka. Dosa besar. Jadi dosa besar adalah dosa yang ada ancamannya, laknatnya dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dosa kecil selain itu, dan ulama mengatakan kita susah menyebutkan contohnya karena mayoritas yang kita lakukan dosa-dosa besar. Mayoritas. Makanya dia mengatakan dosa kecil itu adalah misalnya membaca Quran tidak khusyuk, misalnya tidak ada kekhusyukan, sholat tidak fokus, itu sedikit mengatakan seperti ini. Nah, terus misalnya begini, saya mau tanya sama ini, orang kalau sholat tidak khusyuk batal nggak sholat? Apakah khusyuk itu syarat sah sholat atau tidak? Tidak. Dalilnya apa? Ada seorang jemaah kita di Masjid Al-Mizan ini, kasihan Masya Allah. Anak laki-laki masih muda, umur 22 tahun. Dia kena, awalnya pintarnya anak, jenius tuh. Prestasi di sekolah, suka baca buku. Kemudian qadarullah kemasukan jin. Kemasukan jin bertahun-tahun gak keluar di ruqyah bagi saya. Dan ternyata sekarang sudah rusak sebagian saraf. Masih hidup anak ini. Ibunya sering mengaji, Masya Allah. Dan sekarang dia kena was-was. Syaitan yang merusak. Jadi dia bilang, Ustaz, saya sedang sholat, Ustaz. Terus terbesit di hati saya, saya sholat untuk orang lain, supaya dilihat orang. Saya batal sholat saya. Dia berwudu, terasa bagian sini belum kena, bagian ini belum kena, dia ulang. Was-was. Sampai dia berwudu dari asar ke maghrib. Itu ada loh penyakit itu, bukan gak ada. Setiap mau takbir, Allah belum ikhlas. Allah belum ikhlas. Dan ada sama Ustaz, apakah saya harus ulang sholat saya? Saya bilang, kekhusyukan itu tidak syarat sah sholat, bukan. Nabi pernah sholat dan Nabi dibentangkan sejadah semacam kain yang ada banyak coraknya. Selesai sholat, Nabi mengatakan corak-corak ini mengganggu saya semua. Berarti kan tidak khusyuk. Kata Nabi, kembalikan kepada yang punya, ganti. Kata para ulama, Nabi tidak mengulang sholatnya, menunjukkan tidak khusyuk itu bukan syarat sahnya sholat. Itu keutamaan. Nah, maksud saya adalah semua dosa itu diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal kita mau kembali bertaubat kepada Allah. Maka pelajaran yang kedua adalah bukti cinta dengan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Baik, kemudian ayat yang ketiga di dalam surat Al-Maidah ayat 54. Al-Maidah ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يا أيها الذين آمنوا Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Berarti kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan iman itu ada beberapa definisi atau terpenuhnya tiga hal. Pertama yang namanya iman, i'tiraf bil qalbi, meyakini dalam hati. Sidqul fi qalbi, ada ketulusan di dalam hati dia beriman. Kemudian diucapkan dengan lisan. Itu makna iman ya. Meyakini dalam hati, mengucapkannya dengan lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan. Kalau salah satunya tidak ada, berarti keimanannya timpang. Seperti orang-orang munafik. Orang munafik imannya di lisan ada. Lisannya mengucapkan aku beriman sama Allah. Terkadang orang munafik juga sholat, tapi hatinya tidak beriman. Maka ini bukan iman yang dibenarkan Allah. Orang beriman, hatinya, lisannya, dan perbuatannya sama. Tidak boleh berbeda. Makanya hati ini menjadi salah satu tolak ukur kebenaran. Maka kata para ulama, hati adalah pondasi utama seorang itu baik atau buruk. Dan hatinya manusia atau tabiatnya manusia itu lebih banyak menjurus kepada keburukan. Jadi ada sifat permanen, ada sifat non permanen. Nah, sifat permanen kita ini, bawaan kita sebagai manusia, itu sifatnya nggak suka yang baik, nggak suka yang baik. Ada tidak? Contoh ambil sifat sabar. Kita orangnya sabaran atau tidak sabaran? Sifat asli manusia. Nggak sabaran kita. Nggak sabaran. Buktinya apa? Ratusan orang di Jakarta ini belum lampu hijau udah klakson. Masya Allah. Belum hijau lampu, baru kuning klakson. Manusia nggak sabaran. Manusia, hukum asalnya, tabiatnya, sifat permanennya suka membicarakan orang. Itu sifat permanen kita, kepo dengan orang. Buktinya apa? Kalau kita buka TV, pagi acara gosip, siang acara gosip, sore acara gosip. Kenapa acaranya banyak? Karena pasarnya banyak. Berarti konsumennya banyak. Semua sifat baik itu biasa tidak permanen. Tidak permanen. Memberi. Kita lebih suka memberi atau tidak memberi? Kalau ibu suka memberi, itu sifat yang sudah berubah karena ibu belajar agama. Kalau ibu ingin tahu sifat asli manusia, tidak suka memberi, bakhil. Makanya orang kalau tidak kenal sama agama, dia tidak akan suka membantu orang. Makanya makan gratis, ini saya nggak ngomong apa-apa ya, ini nggak ngomong apa, ingat ya, udah selesai ini. Makan gratis, minum gratis, ada tempat makan yang gratis, bagi-bagi kue gratis, itu hanya ada pada diri orang beriman.
Oh enggak Ustaz, ada orang kafir juga suka berbagi. Allah mengatakan dalam Al-Quran, orang kafir itu bakhil. Kalau ibu lihat ada orang kafir suka berbagi, tidak mungkin Allah salah. Berarti orang kafir yang suka berbagi ada niat dunia pada dirinya. Entah dia ingin dikenal perusahaannya, entah dia ingin terkenal nama baiknya. Karena sifat asli manusia itu gak suka memberi. Saya yang kerja ke orang yang menikmati, enak betul. Saya capek-capek kerja, kok malah saya kasih orang? Oh, iya. Tapi agama merubah sifat seseorang. Justru Islam sebaliknya. Saudara saya butuh, saya juga butuh. Tetapi saudara saya lebih membutuhkan daripada saya, dia utamakan. Inilah sifatnya orang-orang Ansor. Sifatnya orang-orang Ansor, kalau kita buka di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Walladzina tabawwa'u ad-daral akhirah wal iman, ya Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang Muhajirin dan Ansar mereka tidak ada menyimpan penyakit hasad di hati mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihi, mereka senang orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, walau kana bihim khasasah, tidak tahu. Tetapi orang-orang Ansar itu mereka senang membantu orang-orang Muhajirin, padahal mereka sangat membutuhkan. Walau kana bihim khasasah. Sebentar saya cek lagi. Dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Itu ayatnya. Al-Hasyr ayat 9. Orang-orang Ansar dia memberikan apa yang orang Muhajirin butuhkan, padahal mereka sedang butuh. Inilah puncak kedermawanannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kata para ulama, iman itu harus dibuktikan juga dengan amanah, bukan hanya dengan lisan. Maka Nabi mengatakan as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti keimanan. Kita nggak bakal mau sedekah kalau nggak ada ganjaran di akhirat. Iya tidak? Kenapa kita sedekah? Saya ingin selamat di akhirat. Saya ingin membantu saudara saya sehingga saya mendapatkan bantuan di hari kiamat. Makanya sedekah yang terbaik dimulai dari kedua orang tua. Dimulai dari orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Kemudian sedekah kita kepada istri, anak-anak. Itu nafkah, itu ada pahalanya. Pernah salah seorang laki-laki dia pergi ke pasar dan dia punya badan yang sangat kekar, kata Nabi. Dia lewat, Nabi dan para sahabat sedang ngobrol. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ini laki-laki yang baru lewat ini merugi. Membicarakan orang lain. Kata Nabi, kenapa? Ya Rasulullah, laki-laki ini tubuhnya kekar, punya otot, tenaga yang kuat, tapi cuma dipakai pergi ke pasar, jual beli. Dia nggak pakai untuk jihad bersama kita. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita yang jadi Nabi, yang kita akan ikut gibah. Oh iya ya, badannya besar Nabi aja. Untung ibu nggak jadi Nabi ibu semuanya. Kalau seandainya itu kita ya. Oh iya, kenapa kita akan ikuti omongan orang? Tapi apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dinarun anfaqtuhu fi sabilillah. Kalau seandainya laki-laki itu keluar dari rumah, kemudian dia pergi ke pasar berjual beli, karena ada orang tua yang sedang dia nafkahi, atau ada istri yang sedang menunggu nafkahnya, atau ada anak-anak kecil yang dia punya yang sedang dia besarkan, maka sungguh dia sedang berjihad di jalan Allah. Maksudnya apa? Menunjukkan bahwasanya seorang ketika bersedekah kepada keluarganya itu bukti keimanan. Lihat, di situ kita belajar juga sifat husnuzon kepada seorang muslim. Nabi bilang, boleh jadi dia pergi ke pasar niatnya untuk mencari nafkah yang halal. Tidak kan jangan buruk sangka kepada saudara kalian. Maka kata para ulama,
buruk sangka itu hanya diizinkan Allah ketika melihat bukti yang nyata. Pernah dalam sebuah hadis, Abdullah bin Mas'ud menceritakan, ada seorang datang kepada beliau, kemudian dalam kondisi mabuk, dia dalam kondisi sadar, tetapi ada bekas khamar di baju. Ada bekas khamar di baju. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, orang ini sudah meminum khamar. Kata Nabi, dari mana kau tahu? Dari baju dan bau badan yang dia cium. Khamar ini memunculkan bau. Kata Nabi, tegakkan hak untuk dia. Lihat. Di saat perkara yang benar-benar jelas, jangan kita husnuzon. Ada orang, misal, ada orang masuk ke dalam diskotik, kita mau husnuzon. Oh, nggak mungkin dia mau masuk diskotik, mau sedekah. Nggak ada. Husnuzon itu ada tempatnya. Dan banyak orang berhusnuzon kepada orang lain tidak pada tempatnya. Ketika ingin bayar hutang, husnuzon. Oh, bapak itu belum nagih kok. Mungkin dia sudah nggak butuh uang. Masya Allah. Ini husnuzon bukan pada tempatnya. Udah janji nih tanggal 1 bayar ya. Ternyata tanggal 1 yang ngasih hutang nggak nagih sama kita. Terus kita berprasangka baik. Oh, dia kan orangnya baik. Mungkin dia lagi nggak butuh duit. Nanti jadi saya bayar. Ini husnuzon tidak pada tempat. Datang waktu tagihan bayar. Dan ingat ibu-ibu, hutang ini kalau niat kita bayar, Allah akan bantu kita lunasi. Ibu berhutang 10 juta, kalau ibu gak niat bayar, gak akan terbayar. Hatta 20 tahun. Tapi kalau orang niat berbayar hutangnya, walau hutangnya miliar, Allah akan bantu lunasi hutangnya. Makanya niat ini penting bagi orang-orang yang beriman, karena itu bagian dari keimanan dia kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, "Man yartadda minkum 'an dinihi." Ini penting. Barang siapa yang murtad dari agamanya. Nah, ada murtad, ada kafir. Orang dikatakan kafir kapan? Kalau dia sama sekali tidak pernah masuk Islam. Kalau ibu terlahir sudah muslim, ibu nggak perlu ucapin syahadat lagi. Ini ada sebagian ajaran aneh. Dia bilang, enggak, kamu sudah balik, harus syahadat lagi. Dan harus syahadatnya di hadapan orang tertentu, guru tertentu, baru diakui keislaman. Apa yang namanya kelompok ini? Bai'ah, membai'ah. Ini enggak ada dalam agama kita. Bai'ah ada dalam Islam, di masa Nabi dan para sahabat kepada pemimpin, tapi bukan kepada individu kelompok tertentu. Sehingga nanti muncul pemahaman yang tidak berbaiat kepada guru ini kafir. Sehingga mereka mengatakan banyak orang Indonesia sholatnya tidak sah karena mereka belum berbaiat kepada guru kami. Makanya kafir ya. Jadi ada orang kafir dari kecil dia sudah, artinya dia tidak pernah mengucapkan syahadat. Nah, kafir dengan murtad, mana lebih besar dosanya? Murtad. Murtad itu kekufuran di atas kekufuran. Kalau orang kafir tetap berdosa dia, kekal dalam neraka. Kalau murtad, dia pernah merasakan Islam, dia pernah jadi seorang muslim, tapi dia memilih agama lain. Maka dalam sebagian pembahasan kitab fikih, orang murtad itu dibunuh dalam agama ini. Kalau hukum Islam itu, ada orang murtad nih ditanya kenapa engkau murtad? Kalau alasannya tidak syar'i, ya kan tidak ada alasannya syar'i, maka dibunuh dalam Islam. Maka pernah Ali bin Abi Thalib membakar beberapa orang. Ali pernah membakar orang. Kan nggak boleh sebenarnya, kan? Tapi yang Ali membakar seorang yang punya pemahaman Khawarij. Apa itu Khawarij? Yang suka mengkafir-kafirkan. Jadi Ali bin Abi Thalib ketika dia memimpin, dia membakar beberapa orang yang punya pemahaman Khawarij. Khawarij ini adalah pemahaman ekstrim. Sekali melakukan dosa besar, murtad. Sekali berdusta, nggak bisa taubat. Khawarij punya pemahaman
pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Kalau kita enggak, ahlu sunnah tidak. Ahlu sunnah sebesar apa dosa itu, kalau benar-benar bertaubat kepada Allah, Allah ampuni. Itu ahlu sunnah. Sehingga di masa Ali bakar beberapa orang. Tetapi Abdullah bin Abbas tidak setuju, sehingga mengingkari perbuatannya Ali. Tapi Ali pemimpin pada masa itu. Nah, intinya adalah bahwasanya di antara orang-orang ini ada yang murtad dari agama, dan itu kekufuran di atas kekufuran. Dan kapan seorang itu bisa murtad dari agama? Nah, sebenarnya banyak pembahasan. Tapi yang paling penting, seorang dikatakan keluar dari Islam dengan beberapa alasan, beberapa sifat. Yang pertama, dia tidak mewajibkan apa yang Allah wajibkan dari keyakinannya. Allah mengatakan salat 5 waktu wajib, dia bilang tidak wajib, kufur ya. Makanya dibedakan antara orang yang tidak sholat dengan orang yang tidak sholat karena malas. Beda. Kita punya teman nggak pernah sholat, terus kita tanya, kamu kenapa nggak sholat? Dia bilang, iya ya, gue ini pemalas gue. Dia mengaku dia salah. Orang yang seperti ini masih muslim, dia masih muslim. La syak, tidak ada keraguan sedikit pun dia masih muslim. Tetapi kalau kita tanya, kenapa kamu nggak sholat? Kalau jawaban dia, sholat itu kan nggak ada dalam Islam. Kita ini nggak wajib sholat. Yang penting kita kenal sama Allah. Ini kufur. Karena atas dasar keyakinan. Ada orang tidak puasa Ramadan. Kalau dia tidak puasa karena mengikuti hawa nafsunya, malas, ini masih muslim. Tapi kalau keyakinan dia puasa tidak wajib, maka dia bisa kufur. Maka semua hal seperti itu, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, semua. Apa yang Allah wajibkan, namun dia tidak wajibkan, maka dia bisa keluar dari Islam. Kemudian yang kedua, dia meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah dan Rasul. Contoh, kalau ibu ditanya sama orang, apa hukuman terbaik bagi para pencuri? Nah, kita coba potong tangan, hukum Islam. Tapi adapun penerapannya di masyarakat tidak diterapkan, itu berkaitan dengan kepemimpinan. Tapi kita tetap berkeyakinan Al-Quran dan Sunnah hukum yang paling tinggi. Hukum yang paling tinggi. Kalau kita mengatakan Pancasila lebih tinggi daripada Al-Quran, bisa kufur kita. Tidak boleh kita mengatakan itu. Nah, kata para ulama, menyamakan hukum manusia dengan hukum Allah, itu sudah kekufuran. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, paling tidak kita berusaha mengamalkan hukum-hukum Allah yang bisa kita laksanakan. Misal anak kita nggak sholat, kita tegur, dan seterusnya. Kemudian seorang bisa murtad dari agamanya karena ucapan yang dia ucapkan dari kekufuran. Bercanda niatnya untuk menghina agama, bisa kufur. Kadang-kadang ada di channel yang anak muda ini bercanda tentang neraka. Ada kan bu? Tanya jawab tentang masalah neraka. Ada yang nanya begini, Pak Ustaz, Pak Kiai, bisa nggak Allah buat neraka itu nikmat? Mana? Ini boleh nggak nanya gitu? Bisa nggak Allah membuat orang masuk neraka nggak kesakitan? Ini pertanyaan tidak pantas dan pertanyaannya tidak benar. Ibu nggak bisa jawab itu, bisa jawab. Kalau saya tanya, Bu, Allah bisa nggak menciptakan surga, tapi orang di dalamnya tersiksa? Kita mau jawab iya, tapi nggak mungkin. Kita mau jawab Allah nggak bisa, Allah kullu syai'in qadir. Ini pertanyaan yang tidak tepat. Sama kayak mengatakan begini, bisa nggak antum naik tangga, tapi dengan menurun? Ini kan gimana? Naik dan turun. Makanya kata para ulama, ini pertanyaan yang tidak hak, sehingga tidak mungkin untuk dijawab. Makanya hati-hati bermain-main dengan nama agama, nggak boleh.
Banyak orang kadang-kadang bercanda atas nama agama. Ya kalau dia hanya bercanda, dia tidak berniat, ini juga bahaya. Apalagi dia berniat untuk menghina agama. Sampai ada orang bilang begini, apa tuh perempuan-perempuan jilbab besar, kerudung hitam semuanya, kayak tong sampah jalan. Ini penghinaan kepada agama. Hati-hati. Karena kata Nabi mengatakan, inna rajula la yatakallam bil kalimah. Ada seorang laki-laki mengucapkan satu kalimat, dia menyangka ini kalimatnya biasa, tapi melemparkan dia ke dalam api neraka 70 tahun perjalanan. Baik, maka perhatikan hal-hal yang seperti ini. Baik, kemudian Allah mengatakan, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kalau ada orang-orang yang murtad dari agama ini, maka Allah akan ganti dengan orang-orang yang cinta kepada Allah dan Allah mencintai. Maksudnya apa? Kalau ada orang keluar dari Islam, rugi sendiri. Allah tidak butuh dengan orang itu. Allah tidak pernah butuh dengan ibadah kita, tidak pernah butuh. Murtad kita, na'udzubillah, kalau kita murtad hari ini, ada jutaan makhluk yang bisa Allah ciptakan, mereka cinta sama Allah. Bahkan seandainya murtad seluruh manusia di dunia ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tetap mulia. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, dia benar Adam, kalau seandainya manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, yajur ala qalbi rajulin wahidin minkum, semua mereka melakukan maksiat kepada Allah, maka itu tidak pernah mengurangi kemuliaan Allah. Karena Allah sudah mulia, Allah sudah agung, Allah maha kuasa, bahkan sebelum diciptakan langit dan bumi, al-awwal wal akhir. Maka kita beribadah untuk kemaslahatan diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kemudian disebutkan adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Orang-orang beriman itu mereka berlemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan mereka bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Jangan terbalik. Sama orang kafir kita pro terus, Masya Allah. Tapi sama orang mukmin kita nggak mau bersama dengan mereka. Hanya karena beda pemahaman. Subhanallah ibu kalau jumpa dengan seorang muslimah yang pemahamannya nggak sama dengan ibu, kita tetap bermuamalah baik dengan dia. Saya punya banyak keluarga, teman-teman nggak sama saya. Kita mungkin nggak baca maulidan, kita nggak baca zikir-zikir yang mereka baca, tapi dalam hubungan keseharian kita baik-baik aja. Harusnya muslim seperti itu. Kita berbeda hal dalam beberapa permasalahan fikih, namun kita tetap bersaudara. Maka pernah Imam Syafi'i, selesai beliau berdebat dengan musuhnya dalam masalah fikih, musuhnya pergi. Dikejar sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hatinya lembut. Dikejar sama Imam Syafi'i, ya sahabatku, wahai fulan, kita berbeda dalam beberapa permasalahan, tapi bukankah kita masih bersaudara? Ya. Makanya perbedaan tidak boleh menimbulkan perpecahan, itu tidak boleh. Perpecahan ini yang bisa menimbulkan permusuhan dalam agama kita. Maka lihat perbedaan dalam agama Islam, terutama masalah fikih ya, itu sudah ada sejak dulu. Ibu lihat, ada buku judulnya Fikih 4 Mazhab. Ada ringkasannya warna hijau sebal ini. Itu ringkasannya aja, bagus kan? Ibu lihat di situ di bab sholat berjamaah, hukum sholat berjamaah itu berbeda ulama. Ada ulama Maliki yang mengatakan sholat laki-laki berjamaah di masjid itu fardu, itu sunnah muakkadah, tidak wajib. Abu Hanifah mengatakan fardu kifayah. Kalau sudah ada orang yang sholat maka gugur kewajiban yang lain. Kata Imam Ahmad Hambali, enggak, itu fardu ain. Berbeda mereka. Tetapi tidak semua perbedaan kita asal-asal ngikut. Oh, cari yang paling enak ini. Enggak. Tetap kita harus kembali kepada dalil. Tapi maksud saya, ulama telah berselisih dari masa ke masa. Cara nazar itu berselisih ulama.
cara melamar wanita. Ibu punya anak perempuan misalnya, dilamar sama laki-laki. Itu kan ada adat-adatnya. Itu 4 mazhab berbeda. Mereka sepakat bolehnya memandang wajah dan telapak tangan. Sepakat mereka. Mulai mereka berbeda pendapat, boleh nggak memandang lebih dari itu. Datang laki-laki melamar anak ibu, anak kita misalnya. Dilihatnya wajah, dilihatnya telapak tangannya. Dia bilang belum cukup saya pengen lebih. Nah, boleh nggak? Nah, sebagian ulama dari mazhab Hanafi dan selainnya boleh sampai betis. Jadi mau bilang sebenarnya, angkat betis mona. Ada pendapat ulama. Nanti ada dalilnya juga yang mereka sebutkan. Diangkat betis. Ini pendapat satu pendapat. Sampai betis. Lebih dari betis, no, nggak boleh. Enak betul. Ntar habis nazar, jadi dia nikah. Ini banyak orang seperti itu juga. Makanya dalam lingkup-lingkup dakwah ini kadang-kadang banyak orang yang hanya nazar main-main. Tak boleh dia, ini haram hukumnya. Ada lagi pendapat ulama mengatakan dia boleh memandang yang biasa tampak oleh mahramnya. Buka jilbab, dia boleh lihat lehernya, dia boleh lihat tangannya. Ini pendapat. Apa kita mau ikuti semua pendapat ini? Kan enggak, kan ada yang lebih kuat pendapat ini. Ada lagi yang mengatakan ini yang paling ekstrim. Ini pendapatnya Imam Ibnu Hazm. Boleh memandang seluruhnya. Gimana? Semua boleh dipandang. Kalau memang dia untuk dinikah, mereka merujuk kepada hadis yang mengatakan pandanglah dia. Jadi memang Ibnu Hazm ini ulama ahlu sunnah, tapi dia punya mazhab zahiri. Dia tekstual. Apa yang Nabi sebutkan sudah. Kata Nabi, pandanglah dia. Berarti boleh pandang semuanya, kata dia. Maka Ibnu Hazm ini ada satu pendapat beliau yang sangat aneh. Ada hadis mengatakan begini, janganlah kalian buang air kecil di air yang tidak mengalir. Kata Ibnu Hazm, berarti buang air besar boleh. Kan aneh. Mas, kalau kita mikirnya buang air kecil nggak boleh, berarti buang air besar. Kalau kata Ibnu Hazm enggak, kan Nabi cuma bilang buang air kecil. Nabi yang mazhab zahiri. Mereka hanya tekstual. Makanya Ibnu Hazm ini banyak pendapat beliau yang disalahi oleh para ulama. Jadi maksud saya, jangan hanya karena perbedaan permasalahan kita menjadi bermusuhan. Barangkali tidak timbul sapa. Ya. Walaupun sifatnya manusia tentu bersama dengan orang-orang sepaham dengan dia biasa. Tapi kita berikan hak orang, Kita punya tetangga, kita sepemahaman dengan kita, tapi dia muslim. Sakit dia begini. Maka saya sampai bingung, ada orang nanya gini, Ustaz, saya punya tetangga susah, tapi dia belum ngaji sunnah, Ustaz. Boleh nggak saya bantu dia? Apa ini pertanyaan dalam hati saya? Dia muslim, walaupun dia belum ngaji sunnah yang dia maksud, muslim dia butuh tolong. Siapa tahu dia dapat hidayah dengan kita menolong dia. Bukankah Nabi menolong banyak orang-orang di masa beliau hidup? Jadi maksud saya, kita harus bisa membedakan mana yang benar-benar kita tidak boleh, mana ada yang merupakan hal-hal yang diizinkan oleh para ulama. Baik, kemudian Allah mengatakan a'izzatin 'alal kafirin, dan mereka adalah orang-orang beriman itu keras kepada orang-orang kafir. Nah, keras yang dimaksud bukan kepada semua orang kafir. Orang kafir dalam Islam ada beberapa jenis. Pertama ada kafir muharib. Ini kafir yang menyerang kita. Tiba-tiba Indonesia diserang oleh orang-orang kafir misalnya dari negeri lain, kita wajib membela diri. Jadi ada orang-orang kafir yang menyerbu kaum muslimin, kita wajib perangi mereka. Tapi kita memerangi yang di atas komando pemerintah, nggak bisa individu, tidak boleh individu. Kemudian ada kafir zimmi. Kafir zimmi ini kafir yang sudah
membayar sejumlah uang untuk tinggal di negeri kaum muslimin. Kalau dulu begitu. Dulu di masa Nabi, masa kejayaan Islam, ditawarkan Islam mereka tidak mau, tapi mereka pengen tinggal di negeri Islam, mereka disuruh bayar. Ketika mereka bayar, terjagalah kehormatan mereka. Ini kafir gini. Ada kafir musta'min atau kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah kafir yang telah terjadi kesepakatan antara kita dengan dia untuk berdamai. Seperti perjanjian Hudaybiyah kalau di masa dulu, maka tidak boleh kita menyerang mereka. Ini kafir mu'ahad. Makanya tidak semua orang kafir kita benci, bukan. Bahkan menjadi ladang dakwah kita. Karena orang-orang kafir itu terkadang mereka juga tidak ngerti sama agama mereka. Karena kebetulan mereka terlahir dari orang tua yang tidak muslim. Dari kecil dibawa ke gereja, dibawa ke wihara, tumbuh seperti itu. Maka ada orang Kristen, tapi nggak kayak orang Kristen. Mengucap alhamdulillahnya fase, mengucapkan insya Allah juga kadang-kadang. Nah, ada orang Kristen Nasrani yang benar-benar dia pelajari. Maka kita hendaknya membedakan. Walaupun masing-masing kita punya hukum kepada mereka. Baik, kemudian Allah mengatakan yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Ini ayat terakhir insyaallah taala. Mereka bersungguh-sungguh di jalan Allah dan mereka tidak pernah takut dengan orang yang mencela. Nah, bersungguh-sungguh di jalan Allah salah satu sebab mendatangkan cinta Allah. Kesungguhan. Maka saya katakan, kita lihat apa ibadah yang Allah mudahkan untuk kita. Ada orang dimudahkan dia sholat, dia senang sholat. Maka silakan dia perbanyak sholatnya. Semoga dia dipanggil dari pintu sholat di akhirat. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana min ahli sholat, du'iya min babi sholat." Barang siapa yang dulu di dunia ahli sholat, maka semoga dia dipanggil dari pintu sholat. Ada orang dimudahkan dia bersedekah. Bersedekah ini mudah. Ustaz, saya kalau sedekah insya Allah Ustaz. Tapi kalau saya disuruh bangun malam saya susah. Maka hendaklah dia memperbanyak sedekah saat itu. Semoga dia dipanggil dari pintu sedekah. Tapi jangan sampai jadi pembenaran ya. Ustaz, saya sedekah semangat Ustaz. Tapi semangat juga gunjingin orang Ustaz. Itu nggak bisa. Kalau dosa harus ditinggalkan. Tapi kalau perbuatan baik, lakukan apa yang kita mampu. Itu kaidah itu ya. Kalau urusan kebaikan, lakukan semampu kita. Allah nyuruh kita sedekah, berapa kita mampu? Allah nyuruh kita berzikir, berapa kita mampu? Tapi ketika Allah larang kita, mampu tidak mampu tinggalkan. Jangan dibalik. Ustaz, saya belum mampu meninggalkan dusta. Oh, nggak ada itu. Karena meninggalkan larangan itu tidak butuh energi. Tinggal aja. Yang butuh energi. Ibu ketika disuruh sholat malam ada energi yang keluar. Sholat, bangun, ngantuk, sehingga semampunya. Tapi ketika disuruh meninggalkan sesuatu itu nggak butuh apapun kecuali iman. Orang ngajak kita pengen gibah. Selesai. Maka meninggalkan larangan itu tidak dilihat kemampuan. Mampu tidak mampu harus tinggalkan. Yang membuat orang tidak mampu meninggalkan larangan itu murni hawa nafsu. Murni hawa nafsu. Baik, wala yakhafuna lawmata laim, dan jangan kalian takut terhadap orang yang suka mencela. Ini. Banyak orang tidak mendapatkan cintanya Allah karena takut celaan orang. Ini celaan orang ini. Nanti orang bilang apa ya? Nanti orang ngomong tentang saya siapa ya? Ini gak usah terlalu dipikirkan. Tanda ibu tidak memikirkan, tidak membahas. Ini kadang-kadang perempuan ini beda. Saya nggak pikirkan Ustaz, tapi dibahas terus sama dia. Berarti kepikiran itu. Ini banyak orang. Kadang-kadang istri kita juga ngomong, sudah nggak usah dipikirkan. Nggak dipikirkan kok katanya. Tapi dia cerita terus, gimana kepikiran? Kata para ulama, seringkali kita mencari ridhonya manusia membuat kita lupa mengejar ridho Allah.
Jangan kejar ego manusia. Misal begini, suami istri. Mungkin suami kita masih jauh dari agama. Terus kita berpikir, udah deh, saya harus berubah lebih baik. Kalau suami saya tidak berubah, saya yang berubah. Tapi ingat, jangan berubahnya karena suami. Ada sebagian wanita, dia takut kehilangan suaminya, dia memperbaiki diri. Jangan, kita perbaiki diri kita untuk Allah. Kalau kita jujur memperbaiki untuk Allah, nanti semoga Allah yang menggerakkan hati pasangan kita. Menggerakkan hati pasangan kita. Jadi lakukan perubahan diri karena Allah. Dan mudah bagi Allah untuk membolak-balikkan hati manusia. Yang penting kita sabar. Dan jadikan semua cobaan hidup itu ladang pahala. Kalau kita nggak ingatnya ke situ, kita akan stres. Kita akan bingung, kita akan resah. Maka seorang mukmin apapun kondisinya, dia selalu mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Selalu diingat itu. Dan setiap orang mendapatkan musibah, dia mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tetap bersyukur kepada Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya di akhirat. Hidup kita tidak lama, paling 80, 90, 70. Setelah itu masing-masing kita akan melewati fase yang lebih panjang. Ibu pernah ingat nggak dengan alam rahim? Ingat nggak? Ingat. Kita nggak tahu dengan alam rahim itu alam 9 bulan dalam kandungan. Maka begitu juga bisa dalam alam akhirat. Sekarang kita belum terasa. Ketika seorang sudah masuk ke alam barzakh, maka dimulailah fase kehidupan yang lebih panjang. Makanya alam rahim lebih singkat daripada alam dunia. Kita masih di fase yang kedua. Masih di fase yang kedua. Ada fase yang ketiga, fase yang keempat, fase yang kelima, sampailah kehidupan itu mukhallad khalidina fiha abada. Sampai kita berjumpa dengan yang namanya keabadian. Disitulah tempat kita yang sebenarnya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kecintaan kita kepada agamanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala ridha. Amin. Baik, gimana sekarang ini kita bisa sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa semakin maksimal Ramadan ini. Sebentar lagi masuk 10 malam terakhir. Kuatkan ikat pinggang. Bukan ikat pinggang sebenarnya, maksudnya kesungguhan, ya. Sungguh-sungguh. Kalau memang selama ini kita masih terlalu lemah, masuk 10 terakhir Ramadan lebih semangat. Karena orang itu terkadang diampuni Allah di akhir-akhir Ramadan. Kalau sudah berlalu dari kita 15 Ramadan misalnya, 10 Ramadan misalnya, masih ada sisa-sisa yang masih bisa kita berharap sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan, baik, cukup insyaallah pada pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.